Shalom, selamat berjumpa dalam program Suara Kebenaran, Klasis Kota Kupang Timur. Sebelum kita semua melanjutkan aktivitas kita di hari yang baru, hari yang diberikan Tuhan kepada kita, saya ajak kita sejenak memberi diri untuk mendengar sabda Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sabdamu dipersiapkan bagi kami di hari yang baru ini. Mampukanlah kami Tuhan, supaya kami tidak hanya menjadi pembaca, pendengar, tetapi apa yang kami baca dan kami dengar, kami mengerti dan terpelihara di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang saya persiapkan bagi kita semua di hari ini terbaca dari kitab Perjanjian Lama, Hosea pasal 4 ayat 1 sampai ayat 2. Saya baca bagi kita sekalian. Menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ayat kedua, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau memelihara sabda Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Dari bacaan kita ini, saya tentukan satu tema: bertobatlah sebelum murka Tuhan menghampirimu. Mereka yang suka ganggu rumah tangga orang lain, mereka yang tidak beribadah pada hari Minggu, mereka yang suka meninggikan diri, mereka yang tipu sana, tipu sini, atau mereka yang melakukan kejahatan di mana-mana pasti tidak suka mendengarkan suara Tuhan. Amin. Situasi di Israel saat Hosea bekerja sebagai seorang nabi digambarkan sebagai situasi yang tidak baik. Orang melakukan kejahatan di mana-mana. Kalau sudah begini, maka yang ada dalam hati mereka adalah kehendak si jahat. Akibatnya, orang tidak bisa melawan godaan setan. Ketika berbicara tentang kejahatan sebenarnya, banyak hal yang dapat diulas. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum, akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Dalam perspektif ini, perilaku kejahatan terkesan aktif. Manusia berbuat kejahatan. Namun sebenarnya tidak berperilaku pun bisa menjadi suatu bentuk kejahatan. Contohnya penelantaran anak atau tidak melapor pada pihak berwenang ketika mengetahui terjadi tindakan kekerasan pada anak di sekitar kita. Dari perspektif moral, perilaku dapat disebut sebagai kejahatan hanya jika memiliki dua faktor.
mens rea, adanya niat, dari niat. Atau yang kedua adalah faktor actus reus, perilaku terlaksana tanpa paksaan dari orang lain. Contohnya, suatu pembunuhan disebut kejahatan ketika pelaku telah memiliki niat menghabisi nyawa orang lain serta ide dan pelaksanaan perilaku pembunuhan dimiliki pelaku sendiri tanpa paksaan orang lain. Nah, karena itu jika pelaku sendiri mengalami gangguan mental, kejiwaan yang menyebabkan niatnya terjadi di luar kesadaran, maka mens reanya dianggap tidak utuh atau tidak bisa secara gamblang dinyatakan sebagai suatu kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan tidak ada dalam hati, perkataan setan pasti ada di sana. Yang berdiam dalam hati kita adalah perkataan setan, ada iblis. Inilah yang terjadi di Israel. Janganlah heran kalau di sana mereka hanya tahu bikin kejahatan, mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Ayat 2 bacaan kita tadi. Kejahatan yang begini bukan hanya terjadi di Israel. Kita punya negeri ini, kita pun bangsa ini yang merayakan ulang tahun yang ke-76 kemarin. Bahkan di lingkungan di mana kita berdiam, kejahatan seperti ini bisa saja ada. Syukurlah kalau kita bukanlah pelaku atau aktor intelektualnya. Sigmund Freud menyatakan apa yang menjadikan seseorang berlaku jahat: ketidakseimbangan hubungan antara ide dan ego serta superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Selain itu, Freud juga menjelaskan bahwa kejahatan dari prinsip kesenangan. Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan. Di dalamnya termasuk keinginan untuk makanan, seks, dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh ide. Freud percaya bahwa jika ini tidak bisa diperoleh secara legal atau sesuai dengan aturan sosial, maka orang secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara legal, secara ilegal. Sebenarnya pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kecil harusnya bisa bekerja sebagai superego yang mengimbangi dan mengontrol ide kita. Namun jika pemahaman moral kurang dan superego tidak berkembang dengan sempurna, anak dapat tumbuh menjadi individu yang kurang mampu mengontrol dorongan dalam dirinya serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang dibutuhkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam sudut pandang iman Kristen, ini semua jadi tanda bahwa ada tempat yang kosong. Tempat yang kosong dalam hati kita tidak diisi oleh firman Allah, tetapi oleh kehendak si jahat. Di tengah masa sulit, masa pandemi seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan berbagai macam praktek perilaku jahat ada di mana-mana. Dan bukan tidak mungkin, selain memungkinkan terbentuknya suatu persekutuan yang kuat, bahu-membahu, tolong-menolong, tapi juga bisa berdampak pada hilangnya rasa simpati dan empati. Karena terjadi persaingan tidak sehat antar individu, bahkan mengobjekkan orang lain untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Dari kesaksian Alkitab, kita tahu bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Allah kita, Allah yang hidup dan adil. Allah pasti berperkara dengan para pelaku kejahatan. Allah tidak pernah membenci manusia.
tapi kejahatanlah yang dibenci oleh Allah. Kejahatan itu ibarat bangkai, sehebat apapun kita menyembunyikannya, suatu ketika pasti tercium juga. Kalau engkau mengasihi Allah, bencilah kejahatan. Mazmur 97 ayat 10a. Hai para pelaku kejahatan, bertobatlah sebelum murka Allah menghampirimu. Ingatlah kata peribahasa, sepandai-pandai tupai melompat, suatu ketika akan jatuh ke tanah juga. Marilah, taburkanlah kebaikan, benih-benih kebaikan setiap saat sebagai tanda ungkapan syukur, dan nikmatilah berkat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah masa pandemi seperti sekarang ini Tuhan, kami dilawat oleh sabda kebenaran-Mu, mengingatkan kami tentang satu peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu Tuhan. Berbagai macam praktek kejahatan ada di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan bukan tidak mungkin saat ini juga ada di tengah-tengah kehidupan kami. Allah, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu akan kehidupan kami Tuhan. Jika Engkau dapati kami ada dalam perilaku kejahatan Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, sebelum Engkau menjadi murka kepada kami Tuhan. Engkau mengasihi kami, tetapi Engkau sangat membenci berbagai macam praktek jahat ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya tetap menjadi lilin yang bercahaya di tengah kegelapan sekalipun ya Tuhan. Kami menyerahkan segala aktivitas kami di hari yang baru ini kepadamu ya Tuhan. Menolong kami Tuhan, supaya menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan lewat cara hidup kami. Ampunilah dosa dan salah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas di hari yang baru ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan pastikan kita adalah lilin kecil yang terus menyala di dalam kegelapan sekalipun. Shalom.